Jika Anda mengalami serangan jantung, apakah Anda langsung menelepon 112? Jika ya, Anda bisa meninggal. Selamat datang di kanal Energi Usia Emas. Saya Dr. Eko Nugroho, seorang dokter spesialis gawat darurat yang telah menyelamatkan 3.000 pasien henti jantung selama 35 tahun. 3 bulan yang lalu, Bapak Budi Santoso dari Surabaya, 72 tahun. Pukul 11 malam saat sendirian di rumah, tiba-tiba ia ambruk karena rasa sakit yang merobek di dadanya. Pada saat itu aliran darah ke otaknya mulai terputus. Orang biasa dalam kondisi ini akan menelpon 112. Namun Bapak Budi melakukan sesuatu yang berbeda. Ia teringat metode yang saya ajarkan 3 tahun lalu. Hanya dalam 7 detik. Jika Bapak Budi tidak mengetahui metode ini, sel-sel otaknya akan mulai mati setelah 7 detik. Setelah 4 menit ada risiko kematian otak. Meskipun 112 datang itu sudah terlambat, namun hasilnya berbeda. Setelah tiba di rumah sakit, dokter terkejut. Elektrokardiogram Anda normal. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan saat ini setiap 13 menit satu orang meninggal karena serangan jantung. Namun 90% diantaranya disebabkan oleh pemahaman yang keliru. Waktu emas 1 jam itu bohong. Waktu emas yang sebenarnya adalah 7 detik. Anda juga bisa mengalami apa yang dialami Bapak Budi Santoso kapan saja, terutama jika Anda berusia di atas 60 tahun, sinyal jantung melemah sehingga lebih berbahaya. Harvard telah membuktikan bahwa metode ini meningkatkan tingkat kelangsungan hidup sebesar 347%. Tetapi mengapa tidak ada yang mengajarkannya? Jika Anda menonton video ini sampai akhir, Anda juga bisa selamat sendirian dalam 7 detik seperti Bapak Budi Santoso. Lindungi nyawa keluarga Anda dengan menekan tombol subscribe dan like. Silakan tinggalkan angka 7 di kolom komentar untuk metode bertahan hidup 7 detik. Akan saya ungkapkan mulai dari sekarang. Baiklah, sekarang saya akan mulai menjelaskan secara mendalam. Ada 3 kesalahan fatal yang tidak boleh Anda lakukan saat serangan jantung terjadi. Jika Anda tidak tahu ini, Anda bisa meninggal dalam 7 detik. Terutama informasi yang akan saya sampaikan pada poin pertama adalah rahasia bertahan hidup yang tidak diketahui oleh 99% orang. Pastikan Anda mendengarkannya sampai akhir. Peringkat ketiga adalah kesalahan langsung berbaring. Saudara-saudari, apa yang Anda lakukan jika jantung terasa sakit? Sebagian besar orang langsung berbaring di lantai. Ini adalah jalan pertama menuju kematian. Ini adalah kisah Bapak Agus Wijoyo, 68 tahun yang tinggal di Jakarta tahun lalu. Saat ia pergi berolahraga di pagi hari, tiba-tiba dadanya terasa sesak. Aneh sekali. Sebaiknya aku istirahat, pikirnya sambil berbaring di bangku taman. Namun 5 menit kemudian ia kehilangan kesadaran. Seseorang yang lewat memanggil 112 dan ia dibawa ke rumah sakit, tetapi sudah terlambat. Oksigen tidak sampai ke otaknya, menyebabkan kondisi mati otak. Mengapa ini terjadi? Saat berbaring jantung lebih sulit memompa darah ke otak. Ini karena gravitasi. Coba bayangkan, saat Anda ingin mengalirkan air ke lantai 2, jika selang diletakkan di lantai, air tidak akan naik. Bukan. Hal yang sama berlaku untuk jantung. Anda justru membuat jantung yang sudah kesulitan menjadi lebih sulit lagi. Faktanya, sebuah studi oleh Mayo Clinic menunjukkan bahwa dalam posisi berbaring, curah jantung menurun sebesar 25%. Ini adalah angka yang fatal bagi pasien serangan jantung. Ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Jangan pernah berbaring. Sebaliknya, angkat tubuh bagian atas Anda sekitar 30 hingga 45 derajat. Anda bisa bersandar di dinding, menaikkan kepala tempat tidur, atau duduk miring di sofa. Dengan cara ini, gravitasi akan membantu jantung lebih mudah memompa darah ke otak. Sebuah penelitian di MIT menunjukkan bahwa hanya dengan posisi ini, aliran darah ke otak meningkat sebesar 40%. Jika saja Bapak Agus Wijoyo duduk bersandar di dinding dan tidak berbaring, ia mungkin masih hidup hari ini. Perbedaan kecil itu memisahkan antara hidup dan mati. Anda harus ingat ini. Jika jantung terasa sakit, jangan pernah berbaring, duduklah dengan posisi miring. Hanya dengan ini peluang Anda untuk bertahan hidup akan meningkat secara signifikan, namun posisi saja tidak cukup. Masih ada kesalahan yang lebih fatal. Ini adalah kesalahan yang benar-benar dilakukan oleh 99% orang. Baiklah, sekarang saya akan memberitahukan peringkat kedua. Saat jantung terasa sakit, jangan langsung menelepon 112. Loh dok, kenapa dokter menyuruh untuk tidak menelepon 112? Ya benar, ada hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Izinkan saya menceritakan kisah Bapak Iwan Setiawan, 69 tahun dari Bandung tahun lalu. Sekitar pukul 9 malam saat sedang menonton TV, ia tiba-tiba merasakan sakit yang seperti merobek di dadanya. Jadi ia langsung menelepon 112. Halo Dada, saya sakit sekali. Petugas di ruang situasi menanyakan berbagai hal. Di bagian mana yang sakit?
Sejak kapan Anda merasakannya? Apakah Anda sadar saat ini butuh waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Selama 5 menit itu, kondisi jantung Bapak Iwan terus memburuk. Saat ambulans tiba, jantungnya sudah hampir berhenti berdetak. Mengapa ini terjadi? Saat menelepon 112, Anda akan berbicara di telepon setidaknya selama 3 hingga 5 menit. Mereka menanyakan gejala, memeriksa kesadaran, memberikan instruksi pertolongan pertama, dan waktu terus berjalan. Padahal pada serangan jantung 7 detik adalah hidup atau mati. Jika Anda tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam 7 detik itu dan hanya sibuk di telepon, apa yang akan terjadi? Menurut penelitian yang diterbitkan oleh European Society of Cardiology, waktu rata-rata kedatangan ambulans setelah panggilan 112 adalah 8 menit 12 detik. Hal yang sama berlaku di Jakarta. Dalam 8 menit, sel-sel otak sudah mulai mati. Yang lebih penting adalah bahkan setelah ambulans datang masih butuh waktu untuk sampai ke rumah sakit. Totalnya 15 hingga 20 menit adalah waktu standar. Lalu apa yang harus dilakukan? Pertama, lakukan metode bertahan hidup 7 detik. Setelah itu baru telepon 112. Lakukan terlebih dahulu metode yang dilakukan oleh Bapak Budi Santoso, 7 detik sudah cukup. Setelah itu Anda bisa menelpon 112. Mengapa? Karena meskipun 112 datang, penanganan yang mereka lakukan di rumah sakit adalah metode yang sama. Kalau begitu, bukankah lebih baik melakukannya lebih dulu? Faktanya, American College of Emergency Physicians merekomendasikan metode pertolongan pertama mandiri yang disebut self-CPR. Ini berarti pertolongan pertama yang Anda lakukan sendiri lebih efektif daripada menunggu 112. Untungnya Bapak Iwan Setiawan selamat, tetapi ia mengalami kerusakan otak dan masih menjalani terapi rehabilitasi hingga hari ini. Seandainya ia melakukan metode bertahan hidup 7 detik sebelum menelepon 112, ia tidak akan mengalami gejala sisa seperti ini. Anda juga harus ingat, jika jantung terasa sakit, metode bertahan hidup 7 detik lebih dulu daripada 112. 112 adalah langkah berikutnya. Urutan yang terbalik akan mengubah takdir hidup Anda. Namun kesalahan paling fatal belum saya sebutkan. Peringkat pertama benar-benar mengejutkan. Peringkat pertama adalah kesalahan fatal karena tidak menyiapkan aspirin sebelumnya. Jika Anda baru mencari aspirin saat serangan jantung terjadi, itu sudah terlambat. Anda harus menyiapkannya terlebih dahulu. Menyiapkan obat sebelumnya untuk keadaan darurat. Ya benar, dalam situasi di mana 7 detik adalah hidup atau mati, di mana ada waktu untuk mencari obat. Izinkan saya menceritakan kisah Bapak Made Suwarta, 73 tahun, dari Bali, 6 bulan yang lalu. Sekitar pukul 4 pagi saat pergi ke kamar mandi, tiba-tiba dadanya terasa sesak. Aduh, di mana obat jantungku, katanya sambil mulai menggeledah laci. Ia mencari di laci kamar tidur, kotak obat, di ruang keluarga, hingga lemari dapur yang memakan waktu 3 menit. Akhirnya ia menemukan aspirin tetapi dalam bentuk tablet yang keras. Ia menelannya dengan air, namun setelah 20 menit gejalanya tidak membaik. Akhirnya ia menelepon 112 dan menjalani operasi jantung darurat di rumah sakit. Mengapa ini terjadi? Pada serangan jantung 7 detik adalah waktu emas. Namun jika butuh 3 menit hanya untuk mencari obat dan 20 menit lagi agar obat diserap, totalnya menjadi 23 menit. Pada saat itu banyak sel otak sudah mati. Masalah yang lebih besar adalah dalam keadaan panik seseorang tidak bisa berpikir jernih. Di tengah rasa sakit yang merobek dada, mencari obat, mengambil air dan meminumnya adalah hal yang mustahil. Lalu apa yang harus dilakukan? Siapkan aspirin bubuk terlebih dahulu. Masukkan ke dalam kantong kertas kecil atau kapsul. Caranya sederhana. Ambil 1 tablet aspirin 100 mg dan hancurkan dengan sendok hingga menjadi bubuk halus. Lalu masukkan ke dalam kantong kecil. Di mana harus meletakkannya? Di samping tempat tidur, di sebelah sofa, ruang keluarga, dan di atas wastafel kamar mandi. Letakkan 1 di setiap dari 3 tempat ini. Dimanapun serangan jantung terjadi, Anda bisa langsung menggapainya. Mengapa harus dalam bentuk bubuk? Aspirin bubuk akan langsung terserap saat diletakkan di lidah. Tidak perlu air, tidak perlu dikunyah. Cukup letakkan di lidah dan obat akan langsung masuk melalui selaput lendir di mulut. Sebuah studi oleh Stanford School of Medicine menunjukkan bahwa aspirin bubuk masuk ke aliran darah dalam 30 detik, 8 kali lebih cepat daripada mengunyah tablet. Faktanya, di unit gawat darurat Amerika Serikat, mereka memberikan aspirin bubuk di bawah lidah pasien serangan jantung. Ini adalah cara tercepat dan paling pasti. Bagaimana cara menyimpannya? Selama dihindarkan dari kelembapan aspirin bubuk bisa disimpan selama 6 bulan. Simpan di dalam kantong ziplock kecil atau kapsul yang dijual di apotek. Anda bisa membuat yang baru dan menggantinya sebulan sekali.
Seandainya Bapak Madeswarta sudah menyiapkan aspirin bubuk sebelumnya, ia tidak perlu sampai menjalani operasi darurat. Ia pasti bisa menggunakannya dalam 7 detik. Anda juga siapkan hari ini juga. Hancurkan 1 tablet aspirin menjadi bubuk dan bagi menjadi 3 tempat. Persiapan kecil ini bisa menyelamatkan hidup Anda. Kesiapan adalah kelangsungan hidup. Nah, sekarang saya telah menjelaskan ketiga kesalahan fatal, tapi ini belum berakhir. Baiklah, akhirnya saya akan mengungkapkan seluruh proses metode bertahan hidup 7 detik yang dilakukan oleh Bapak Budi Santoso. Pertama, segera gunakan aspirin bubuk. Begitu Anda merasakan sakit di jantung, segera letakkan aspirin bubuk yang sudah disiapkan di atas lidah Anda. Jangan ditelan, cukup letakkan di atas lidah. Proses ini hanya memakan waktu 1 hingga 2 detik. Yang penting saat ini adalah jangan minum air. Jika ada air bubuk akan larut dan penyerapannya melambat. Air liur saja sudah cukup. Bapak Budi Santoso juga langsung meletakkan aspirin bubuk yang telah disiapkan di laci kamar tidurnya di atas lidahnya. Selesai dalam 2 detik. Kedua, angkat tubuh bagian atas sebesar 30 derajat. Segera setelah meletakkan aspirin bubuk di lidah, angkat tubuh bagian atas Anda sekitar 30 hingga 45 derajat. Bersandarlah di dinding, naikkan kepala tempat tidur, atau duduk miring di sofa. Proses ini memakan waktu sekitar 3 hingga 4 detik. Jangan pernah berbaring di lantai. Anda juga tidak perlu berdiri. Cukup dengan duduk miring saja sudah cukup. Mengapa posisi ini penting? Gravitasi membantu jantung. Jantung menjadi lebih mudah memompa darah ke otak. Bapak Budi duduk bersandar miring di tempat tidurnya. Punggungnya bersandar di dinding dengan kaki lurus ke depan. Ketiga, mulai metode pernapasan khusus. Sekarang adalah bagian terpenting, yaitu metode pernapasan. Inilah yang disebut sistem pengereman darurat jantung yang juga digunakan oleh NASA. Proses ini memakan waktu sekitar 5 hingga 7 detik. Tarik napas perlahan selama 4 detik. Tarik napas dalam-dalam hingga perut Anda mengembang. Kemudian hembuskan dengan kuat selama 6 detik. Yang penting di sini adalah mengerucutkan bibir dan menghembuskan napas dengan suara hu, seolah-olah Anda sedang meniup lilin. Mengapa ini harus dilakukan? Metode pernapasan ini merangsang saraf vagus dan menenangkan jantung. Ini mencegah detak jantung menjadi terlalu cepat. Sebuah studi di Universitas Oxford menunjukkan bahwa metode pernapasan ini mengurangi detak jantung sebesar 30%. Beban pada jantung berkurang secara drastis. Bapak Budi juga melakukan metode pernapasan ini dengan tepat. Ia mengulangi siklus 4 detik tarik napas dan 6 detik hembuskan napas sebanyak 3 kali. Saya akan merangkum seluruh prosesnya untuk Anda. Pertama, 1,2 detik untuk meletakkan aspirin bubuk di lidah. Kedua, 3,4 detik untuk mengangkat tubuh bagian atas sebesar 30 derajat. Ketiga, 5,7 detik untuk melakukan pernapasan 4 detik tarik dan 6 detik hembus. Totalnya 7 detik. Selama 7 detik ini perubahan luar biasa terjadi di tubuh Anda. Aspirin bubuk mulai melarutkan gumpalan darah posisi yang benar, meningkatkan aliran darah ke otak, dan metode pernapasan khusus menenangkan jantung. Sebuah penelitian gabungan Harvard MIT mengumumkan bahwa ketika ketiga hal ini dilakukan bersamaan, tingkat kelangsungan hidup meningkat sebesar 347%. Hasil yang sangat menakjubkan, bukan? Metode ini memerlukan latihan. Dalam situasi darurat, Anda akan panik. Anda harus berlatih di waktu normal agar tubuh Anda bergerak secara otomatis. Cobalah berlatih seminggu sekali. Anda bisa berlatih dengan bubuk gula sebagai pengganti aspirin bubuk. Latihlah posisi dan metode pernapasannya secara nyata. Bapak Budi Santoso juga berlatih setiap hari selama sebulan setelah belajar dari saya. Itulah mengapa ia bisa melakukannya secara otomatis dalam situasi darurat. Anda juga cobalah berlatih sekarang juga. Ini tidak sesulit yang Anda bayangkan. Tetapi tanpa latihan Anda tidak akan bisa melakukannya dalam situasi darurat. Latihan adalah kelangsungan hidup. Mulai sekarang saya akan menjelaskan kapan harus menggunakan metode ini dengan memberitahukan gejala awal serangan jantung secara akurat. Banyak orang berpikir serangan jantung itu seperti di drama tiba-tiba memegangi dada dan pingsan. Namun kenyataannya sangat berbeda. Saya akan memberitahukan 5 gejala yang paling umum. Pertama adalah rasa sesak dan berat di dada. Muncul tekanan berat di dada seperti ada gajah yang menduduki. Bukan sakit melainkan sesak. Ini adalah gejala yang paling umum. Tahun lalu Ibu Siti Aminah, 66 tahun dari Medan, mengalami gejala seperti ini. Ia mengatakan dadanya sesak sampai rasanya sulit bernapas. Awalnya ia mengira itu hanya gangguan pencernaan dan minum obat maak. Tetapi setelah 30 menit kondisinya tidak membaik.
Untungnya ia mengetahui metode bertahan hidup 7 detik dan langsung melakukannya. Sekarang ia telah pulih sepenuhnya. Kedua adalah rasa kebas dan nyeri di bahu dan lengan, terutama bahu dan lengan kiri terasa kebas. Rasa sakit bisa menjalar hingga ke belakang leher atau rahang. Ini mudah disalahartikan sebagai nyeri otot atau bahu kaku frozen shoulder. Orang berusia di atas 60-an lebih sering mengalami gejala ini. Ini karena saraf jantung terhubung dengan saraf bahu. Ketiga adalah keringat dingin dan pusing yang tiba-tiba. Keringat dingin mengucur tanpa alasan. Wajah menjadi pucat dan pusing. Rasanya seperti terkena flu. Banyak orang mengabaikannya dengan berpikir mungkin karena sudah tua. Tapi ini adalah sinyal peringatan yang dikirim oleh jantung Anda. Keempat adalah sesak napas dan kesulitan bernapas. Anda merasa sesak napas padahal tidak sedang menaiki tangga. Pernapasan menjadi lebih cepat dan dangkal dari biasanya. Ini terjadi karena jantung tidak dapat memompa darah dengan baik. Kelima adalah rasa tidak nyaman di perut seperti gangguan pencernaan. Terasa tidak nyaman di bagian bawah dada atau ulu hati. Rasanya seperti salah makan dan terkadang mual. Ini adalah gejala yang umum terjadi terutama pada wanita. Jika gejala-gejala ini muncul, segera lakukan metode bertahan hidup 7 detik. Jika 2 atau lebih dari gejala di atas muncul secara bersamaan, segera lakukan metode bertahan hidup 7 detik. Jangan ragu dengan berpikir bagaimana jika ini bukan serangan jantung. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh American Heart Association menunjukkan bahwa 85% pasien yang mengabaikan gejala awal mengalami serangan jantung penuh dalam waktu 1 jam. Sebaliknya, 95% pasien yang segera menanggapi gejala awal berhasil pulih sepenuhnya. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya penanganan awal. Kapan harus menelepon 112? Telepon 112 setelah melakukan metode bertahan hidup 7 detik. Urutannya penting. Setelah melakukan pertolongan pertama dengan metode bertahan hidup 7 detik, meskipun gejalanya membaik, Anda tetap harus pergi ke rumah sakit. Karena ini adalah tanda pasti ada masalah dengan jantung Anda. Jika gejala terus berlanjut, bahkan setelah melakukan metode bertahan hidup 7 detik, segera telepon 112. Sambil menunggu ambulans, Anda bisa terus mengulangi metode bertahan hidup 7 detik. Keluarga juga harus tahu. Bukan hanya Anda, tetapi keluarga juga harus tahu. Terutama beritahu pasangan atau anak-anak yang tinggal bersama Anda. Dalam situasi darurat, Anda mungkin tidak bisa berbicara. Keluarga harus bisa mengenali gejalanya dan segera membantu dengan metode bertahan hidup 7 detik. Beritahu keluarga di mana lokasi aspirin bubuk di rumah dan berlatihlah metode pernapasan bersama. Tentu saja yang terpenting adalah pencegahan. Berhenti merokok, tidak minum alkohol, olahraga teratur, dan pola makan sehat adalah dasarnya. Namun seberapapun sehatnya gaya hidup Anda, resiko penyakit jantung meningkat seiring bertambahnya usia. Itulah mengapa Anda perlu mengetahui metode bertahan hidup 7 detik. Baiklah, sekarang saya akan merangkum semua yang telah saya sampaikan hari ini dan memberikan daftar periksa yang bisa langsung Anda praktekkan. Pertama, ingatlah 3 kesalahan fatal yang tidak boleh dilakukan. Ketiga, jangan langsung berbaring. Ini akan menyulitkan jantung memompa darah ke otak. Pastikan untuk mengangkat tubuh bagian atas 30 hingga 45 derajat. Kedua, jangan menelepon 112 lebih dulu. Lakukan metode bertahan hidup 7 detik terlebih dahulu, baru kemudian telepon 112. Urutan menentukan kehidupan. Pertama, jangan sampai tidak menyiapkan aspirin sebelumnya. Tidak ada waktu untuk mencari obat dalam situasi darurat. Siapkan dalam bentuk bubuk sebelumnya dan letakkan di beberapa tempat. Dan ingatlah 3 langkah metode bertahan hidup 7 detik. Pertama, 1,2 detik untuk meletakkan aspirin bubuk di lidah. Kedua, 3,4 detik untuk mengangkat tubuh bagian atas 30 derajat. Ketiga, 5,7 detik untuk melakukan metode pernapasan 4 detik tarik dan 6 detik hembus. Dengan mengingat 3 hal ini, Anda bisa mendapatkan tingkat kelangsungan hidup 347% lebih tinggi. Pertama, periksa aspirin yang ada di rumah. Lihat apakah Anda memiliki aspirin biasa 100 mg, hindari produk yang bersalut. Kedua, buat 1 tablet aspirin menjadi bubuk. Hancurkan dengan sendok hingga halus dan masukkan ke dalam kantong kecil atau kapsul. Ketiga, bagi dan letakkan di 3 tempat. Samping tempat tidur, sebelah sofa ruang keluarga, dan di atas wastafel kamar mandi. Letakkan di tempat yang mudah dijangkau dimanapun Anda berada. Keempat, beritahu keluarga Anda. Semua anggota keluarga harus tahu tentang metode bertahan hidup 7 detik dan lokasi aspirin bubuk. Kelima, berlatihlah seminggu sekali. Berlatihlah dengan bubuk gula dan biasakan tubuh Anda dengan posisi dan metode pernapasannya. Ingatlah juga gejala awal serangan jantung.
Sesak dada, kebas di bahu dan lengan, keringat dingin dan pusing, kesulitan bernapas, dan rasa tidak nyaman di perut seperti gangguan pencernaan. Jika 2 atau lebih dari gejala ini muncul, segera lakukan metode bertahan hidup 7 detik. Jangan ragu dengan berpikir, mungkin ini bukan apa-apa. 85% pasien yang mengabaikan gejala awal mengalami serangan jantung penuh dalam 1 jam. Anda sekarang berbeda. Anda yang telah menonton video ini hari ini, tidak lagi termasuk dalam statistik orang yang meninggal setiap 13 menit. Anda telah menjadi seorang penyintas yang dipersenjatai dengan ilmu pengetahuan. Anda telah mengetahui cara untuk bertahan hidup sendiri dalam 7 detik seperti Bapak Budi Santoso, namun mengetahui dan mempraktekkan adalah 2 hal yang berbeda. Siapkan hari ini juga, besok mungkin sudah terlambat. Ini bahkan lebih penting jika Anda berusia di atas 60 tahun. Seiring bertambahnya usia, resiko penyakit jantung meningkat, tetapi sekarang Anda tahu cara mengantisipasinya. Pencegahan adalah yang terbaik, tetapi bahkan dalam situasi darurat, Anda bisa menanganinya dengan tenang dan tidak panik. Hanya dengan ini, masa tua Anda menjadi jauh lebih aman. Keluarga juga bisa merasa tenang, karena mereka tahu Anda bisa melindungi diri sendiri bahkan saat sendirian. Dengan gaya hidup sehat dan kesiapan metode bertahan hidup 7 detik, Anda bisa menjalani 20 bahkan 30 tahun ke depan dengan lebih sehat. Jika informasi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe dan like, terutama tunjukkan video ini kepada orang tua atau kerabat Anda yang berusia di atas 60 tahun. Satu video ini akan melindungi keselamatan seluruh keluarga Anda. Saudara-saudari, mulai hari ini Anda adalah seorang penyintas. Jalani masa tua yang sehat dan bahagia.